maring kaum Musa wadana halih kang bebu min jihadihim saking arah-arahe kaum asifan halih prihatin syadidal husni tegese banget susah. Jadi pas Nabi Musa khalwat di Bukit Sinai, Nabi Musa oleh Allah diberi firman ataupun wahyu atau diberitahu bahwa kaumnya telah menyembah patung anak sapi. Wah, akhirnya buane putruk karo ngamuk. Qala maka ucap sapa Nabi Musa, ya qaumihi kaum ingsun, alam ya'idukum ana ta durung janji sapa ingsun ing sira. Alam ya'idukum ana ta ora janji ing sira sapa rabbukum ing sira wa'dan ing janji hasanan kang bagus. Elsikon tegese lawan bener ana sedulur bakum iku yu'tikum bakal paring sapa rob ing sira kabeh atau rota ing Taurat. Afatola ana ta suwi alaikum ngatasi sira kabeh apa janji mudatu mufaraqati tegese mangsane oleh bisa ingsun yakum ing sira kabeh am aratum ana ta padha ngarepake sira kabeh ayahila iya ta wajib alaikum ngatasi sira kabeh apa dodon bendu mirabukum saking pangeran sira bi ibadatikum sebab oleh nyembah sira kabeh al-ijla'in patung anak sapi. Fa'akhlaftum mau'idi Fa'akhlaftum mongko padha mulayani sira kabeh mau'idi ing janji ingsun. Wa taraktum lan tinggal sira kabeh al-maji'a ing teka bakti ing dalam sawise ingsun. Qalu mongko padha jar sapa kaum ma akhlafna mau'idaka bimalkina. Tawajo terjemah terus kok. Lalu kemudian Nabi Musa setelah menemui kaumnya, Nabi Musa bertanya, wahai kaumku, bukankah sebelum aku pergi, aku sudah memberitahu bahwa aku akan diberi kitab Taurat. Dan aku juga berpesan bahwa kepergianku tidaklah lama, hanya 40 hari. Saya tak tinggal nek gitu 40 dino. Engkau aku balik tak gawa kitab Taurat. Janjine Gusti Allah. Tapi kok ternyata kalian semua ingkar janji. Apakah kepergianku itu terlalu lama? Apakah kalian memang ingin merasakan siksa dari Allah? Apakah kalian memang ingin merasakan azab dari Allah? Padahal sebelumnya mereka sudah pernah diselamatkan Nabi Musa diantaranya dari kejaran Fir'aun. Jadi roh dewi maksudnya. Mereka minta makan dari langit dikasih, diajak menyeberang laut dengan selamat oleh Nabi Musa di belah laut itu, diselamatkan dari Fir'aun. Wis koyok ngono, kok yo sik koyok iku kaum Bani Israel ngono. Makanya saya ini Israel yang ngono kan. Ini perjanjian damai kan. Nah, saya ini bom-boman mana kan. Israel ini ngono. Orang kena dicekel untute. Lalu kemudian maka orang Israel menjawab kaumnya Nabi Musa, ma akhlafna mau'idaka bimalkina. Kami tidak mengingkari janjimu, kami tidak mengingkari janji kepadamu dengan kekuasaan kami. Walakinna hamalna auzaron, tetapi kami ini menanggung beban yang sangat berat, yang mana min zinatil qaumi ay huli fir'auna, membawa beban berat yaitu perhiasannya Fir'aun dan bala tentaranya, isti'aroha
minhum banu Israila bi'illatin ursin fabagiyat indahum faqadhafnaha. Jadi apa nih artinya kalau kita pakai keterangan yang terdahulu ayat yang lain biar gampang dipahami bahwa mereka itu enggak marem kalau punya Tuhan yang tidak kelihatan, sehingga dibujuk dengan patung yang bisa bersuara, mereka terpikat lalu ikut menyembahnya. Jadi lebih bangga dengan sesuatu yang kelihatan. Mosok untuk pangeran kok ora? Nah, itu kan gitu. Mosok pangeran kok ketok. Lah kula apa bedane karo menungso kampung. Lalu kemudian fakadalik kama alqaina alqasamiri ma ma'ahu min khillihim wa minat turabil ladzi akhadahu min athari khafiri farasi Jibril alal wajhil ati. Jadi patung itu dibuat oleh Musa As-Samiri yang mana di kepalanya itu ditaruh tanah atau debu atau lumpur bekas pijakan kaki kudanya malaikat Jibril. Jadi yang ini sunai pangeran, artinya yowis sakar pangeran. Malaikat Jibril turun ke bumi dengan menaiki kuda. Jadi nggak istilahnya nggak usah malaikat Jibril kan bisa terbang. Malaikat Jibril kan punya sayap, masa masih harus naik kuda? Salah satu. Karena bisa kita bayangkan begini, ketika malaikat Jibril turun ke dunia, kemudian menampakkan wujudnya, maka malaikat Jibril akan berwujud seperti manusia. Ketika berwujud seperti manusia, maka malaikat Jibril juga memerlukan hal-hal yang diperlukan oleh manusia. Di antaranya adalah kuda sebagai binatang kendaraan. Lalu kemudian fakhraja lahum ijla jasada. Lalu Musa As-Samiri menciptakan patung anak sapi lahman wadaman. Artinya apa? Patung itu mempunyai daging dan mempunyai darah. Lahu warun aisotun yusma'u aingkolaba. Ada suaranya, yang suaranya itu bisa didengarkan, terus juga bisa bergerak. Kadalik bisa berputra binabi atharuhul hayat. Itu semua bisa terjadi karena athar dari debu kaki kudanya malaikat Jibril. Tapi ngene Pak, ya. Elek jenenge iki athar. Athar ki bekas. Bekas itu atau bisa diartikan dengan labet. Labet itu sesuatu yang terjadi akibat dari sesuatu yang mendahulu. Makanya dawuh para sahabat, perilaku para sahabat disebut athar. Kalau dawuh Nabi, perilaku Nabi, ucapan Nabi disebut sunnah. Perilaku Nabi, ucapan Nabi disebut sunnah. Lalu kenapa kok kemudian kita kenal dengan istilah hadis? Hadis ki cara bahasanya cerita tentang kanjeng Nabi yang disampaikan oleh para sahabat, maka disebut hadis. Jadi aslinya perilaku Nabi itu jenis sunnah. Lek perilaku para sahabat itu jenis ayat. Maka kita sebagai
pengikut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita juga harus ataupun boleh mengikuti kebiasaan perilaku para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi, kata Nabi, para sahabatku itu ibarat bintang. Hah? Para sahabatku itu ibarat bintang. Kamu ikut siapa saja, kamu akan mendapat cahaya. Kamu akan mendapatkan petunjuk. Jadi misalkan sama sing malas sholat sunnah, ismelo aino aiman contohnya. Sing duwe akeh melo Osman pun apa? Sing ora patek duwe melo Abu Hurairah. Gampang. Ono. Ojo ora milih blas. Jadi ketika kita misalkan secara ekonomi kita lemah, ya melok Bilal bin Rabah, melok siapa jenenge Abu Hurairah. Perhatikan apa kebiasaannya, apa perilakunya, ikuti. Contohnya Abu Hurairah, Bilal itu adalah mereka menjadi senantiasa dekat dengan Nabi, terus kemudian ngopeni masjid. Dia nyapu ibaratnya ngono kuwi wae adzan ono sampean ora duit lek sama sesuke ojo iku lek sama sing duwe kok Usman duwite ditokne gawe oke kemaslahane masjid sing biasa nyapu-nyapu masjid kuwi gak ono duit ngono dadine napa sing nyapu masjid biasa semangat. Lah piye lah Pak, wis ora patek duwe. Sik mikir golek duwe kok kon ngurusi masjid, ya ora kontal to Pak, Pak wong ngurusi mangan. Makane sing sugih modalne sing ora sugih. Ngono asline iki ngono kuwi. Nek kadang-kadang wis sugih iki ora mudungan lho. Ora mudungan mbok ora paham. Ora ngerti. Lali Pak. Nek tekan ilmu Pak. Jadi memang sebenarnya itu ngono Pak. Allah itu menciptakan orang itu kan ada yang kaya, ada yang miskin. Gak iso Pak, kon sugih kabeh ra iso. Atau kon apa jenenge? Pinter kabeh enggak bisa. Harus ada yang pinter, harus ada yang bodoh. Mulai pinter kabeh sapa sing gelem ngaji. Mulai sugih kabeh sapa sing gelem kerja. Nah, makanya seperti hanya orang yang pinter marahi sing bodoh, maka yang kaya membantu yang miskin. Damai. Kabeh mlaku ngono. Asline. Ning akeh sing palsu mare. Ya wis lah. Oke. Ya Allah. Nyuwun bapak surat Fatihah nggih. Wonten wong teng griya. Ajeng ngirim doa untuk almarhumah tapi ora iso lunga. Jadi yo tulung kula. Ayo diroane maca surat Fatihah. Ning amprope nggih kula wae nggih. Nggih. Masuk. Bacane Fatihah bareng-bareng. Lahal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya. Amin. Amin. Tepat. Amin. Yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pun kita lanjutkan. Nah, kembali saya mau menyampaikan apa? Tadi ini Pak, bayangkan ini. Bekas tapak kaki kuda saja itu bisa menyebabkan sesuatu. Apa meneh? Misalkan makom Ibrahim, bekas kakinya Nabi Ibrahim. Nah, sebelah Ka'bah kita tahu aja. Ini makom Ibrahim.
apa meneh bekas tempat sujudnya misalnya Sunan Bonang, apa meneh. Jadi banyak tempat-tempat di seluruh penjuru dunia ini, Ka'bah lah, intilah yang di situ pernah ditinggali, ditempati terjadi sesuatu, itu biasanya meninggalkan athar. Makanya sama nek pengen golek pesugihan sing garis hitam misalnya nek Gunung Kawi, nah iku athar, nek kono nek athare. Misalnya sampean pengen dongamu terkabul, niku athare sing gede, niku teng Ka'bah. Contohnya mana? Bisa kan ya? Nah, jadi misalkan ini, bagi seorang murid itu tidak boleh atau tidak sopan duduk di kursinya guru, enggak sopan, walak, bahasanya itu walak. Maka ketika seorang murid itu dengan niat tabarukan mengecup tempat duduknya gurunya, bisa saja dia mendapatkan barokah. Bisa dibangun. Karena apapun yang kita mengecup kaki guru boleh, Pak. Imam Muslim mengecup kakinya Imam Bukhari, makanya dadi wong ampuh. Sampai ora tau ngecup apa meneh sikile guru ini, tangane guru ini ora tau gelem ampuh. Kapan pintermu? Ojo aku lho ya, ojo aku lho, aku ngawur wae. Lah aku kudu cerita wae. Tapi ketika ini disampaikan di khalayak umum, ini jenenge apa? Perbudakan lah, atau feodalisme lah, atau apalah. Enggak ngono, Pak. Itu memang perilaku orang-orang terdahulu. Para sahabat tentu kepada Nabi dan sahabat-sahabat yang lain. Jadi antar sahabat pun ngoten, Pak. Para tabi'in kepada sapa sing, kalau nggak salah Imam Syafi'i, saya lupa. Bajunya gurunya izin dicuci, selalu airnya diminum. Makanya ngomongnya ngalahnya guru. Yang kemarin saya sampaikan cukup didoni sehona kon manap didoni itu. Apa boleh? Loh, kok apa boleh? Syaikhul Qadir Jilani jadi Sultan Aulia diidoni baginda Nabi ping itu, diidoni Sayyidina Ali ping itu. Mananya lisan. Makanya lek cah cilik niku enek istilah taknik kalau nggak salah ya. Dikunyah kurma di dulang. Anak kan orang yang sibuk korok nih, makanya anak orang yang sibuk pasai. Angel orang ngaji, itu terang orang tak buat teknik. Wong kowe iki gaya anak orang ngerti ilmu. Loh, ini cerita mau. Jadi, ini istilahnya bukan pamer. Kan dia populer tak teknik, meskipun pribadi. Ya alhamdulillah. Secara orang umum biasa mau Quran ya wis gampang. Apalane yo gampang. Jadi niku sampeyan nek anak dibutuh golek wong saleh sing alim kon ngunyahne. Tapi pesen ana sikatan sik mbah. Ngono kuwi perilakune para. Tapi sama ngelem bawa monongan, wah kuman itu masa dari mulut orang tua dimasukkan ke anak kecil. Sudah kok terserah. Kita lanjutkan lagi. Niku asar faqalu asamiru at-ta'u hada ilahukum wa ilahu Musa fanasir. Maka Musa Asamiri
berkata kepada kaumnya, okay, ini adalah Tuhan kalian dan Tuhannya Musa. Fanasiya Musa rabbahu huna. Musa itu melupakan kalau Tuhannya itu ini. Wong Tuhannya di sini kok malah pergi ke gunung Sinai. Cari ini Musa Samiri. Wada bayat untuk Allah Ta'ala. Afala yarawna ala yarjiu ilahim qawla. Afala yarawna. Ono to ora nikotake sapa Samiri ing sini kelakuan. Wa ismuha mahdhufun ay anahu la yarjiu ora bisa balekake apa jelu ilahim qawla ing Allah. Jane wong-wong kuwi apa enggak mikir orang mana itu namanya? Orang Bani Israil itu apa enggak mikir? Uang sapi itu sebenarnya nggak bisa menjawab pertanyaan, hanya bisa berbicara, iso geleng-geleng, tapi lek mbok takoki ora iso jawab. Mosok elek Tuhan ora iso jawab, orang mikir. Maka sebenarnya kebenaran itu selalu diterima oleh logika, gampang. Kebenaran pasti bisa diterima logika. Sewaras lebih akal sewaras lah, sing ora waras kan gitu teman-teman. Layaru tulang jawab, wala yang wikulan dorok dan juga tidak mampu menyebabkan bahaya dan tidak mampu menolak musibah. Artinya ya cara mbok gebuk ya dhewe meneng wae. Wala naf'an, enggak ada bahaya dan tidak ada manfaat. Jalan baru, yatakhawatu ilahan. Walaqad qala lahum Harun min qabl. Dan Nabi Harun telah berkata kepada kaumnya sebelumnya, qabla ayati Musa, sebelum Nabi Musa kembali dari gunung, ya qaumi innama futintum bihi. Ini kalimatnya Nabi Harun, wahai kaumku, sebenarnya kalian telah diuji, telah difitnah dengan adanya patung anak sapi. Wa inna rabbakumur rahmanu, dan sesungguhnya Tuhanmu itu adalah Ar-Rahman, Allah yang bersifat maha mulia, maha pengasih penyayang. Fattabi'uni fi ibadatihi, maka ikutlah aku untuk menyembah hanya kepada Ar-Rahman. Tuhanmu bukan itu, Tuhanmu itu Ar-Rahman. Ayo kita kembali menyembah hanya kepada Ar-Rahman saja. Wati'u amri, dan taatlah kepada perintahku fiha. Qalu lan nabraha alaihi akifin. Bani Israil menjawab, sampai kapanpun kami tidak akan meninggalkan menyembah patung anak sapi, hatta yarju ilaina Musa, sampai saat ketika Musa nanti kembali. Qala, pokoknya angger Musa orang balik, aku sih bangkah nyembah anak sapi. Jadi nyembah pangeran tapi wedi karo Nabi Musa. Ya memang kadang-kadang itu tokoh pemangku agama ini memang ya butuh enek rodok diwedeni nih Pak. Jadi contohnya Nabi Musa ketika dipegang Nabi Harun urung 40 dina wis balik korak karet balik. Nah Nabi Harun itu kenapa juga sebagai Nabi gak pede secara teori matematika, karena Nabi Harun menjadi Nabi bukan karena dipilih oleh Allah, tapi karena proposalnya Nabi Musa. Qala ya Harun, ma manaka idra'aitum dhallu alla tattabi'an afa asaita amri. Lalu kemudian ketika Nabi Musa, kita bayangkan Nabi Musa dengan marah pulang ke kaumnya, menjumpai Nabi Harun lalu berkata, wahai Harun, adiknya Pak Harun itu Pak, apa yang mencegahmu dari, atau inilah bahasanya, kenapa mereka kok kamu biarkan menyembah patung anak sapi? Kenapa kamu tidak mengikuti aku, yaitu hanya menyembah Allah? Masa tak peseni kon ngopeni umat kaum mulai kok ora iso. Terus qala ya ibuna ummi la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si. Jadi pas nesu niku ngene Pak. Niki cekel jenggote karo ndase sirahe. Kamu itu aku titipi
kaum saja orang dari karo ngamuk. Dan Nabi Musa ngeplawang langsung ilahi. Cara bahasa Jawa tangan kuburan kiwa rumah sakit. Pasal majnun dia loh. Lalu kemudian Nabi Harun karena tahu kalau Nabi Musa itu lagi emosi, lalu kalimat yang diucapkan adalah ya ibna Umma, bukan wahai, bukan mas, bukan ini, tapi wahai anak ibuku. Jadi ingat kata ibu, Nabi Musa langsung jadi apa nih, emosinya langsung karena mendengar kata wahai anak ibuku, jangan kau tarik jenggot dan juga kepalaku. Ini khosyitu antakula farrokta baina bani Israel. Sebenarnya kenapa aku membiarkan mereka menyembah patung anak sapi adalah karena aku khawatir kalau mereka aku larang secara tegas, malah nanti mereka akan bubar. Sampean balik kaum wis ora enek itu maksudnya. Jadi wis lah bene sing penting wonge sik enek. Jadi kayak kadang-kadang ini kadang-kadang kita Pak untuk mensikapi misalnya kemaksiatan atau mensikapi kezaliman, yo kadang-kadang perlu juga pakai politik seperti itu. Langsung bantai malah entek kabeh. Jadi di apa jenenge ditunggu atau diproses dulu. Lalu kemudian walam tarqab qauli, dan mereka juga tidak mau mendengarkan omonganku. Jadi Nabi Harun ki karo wong Israel ora diger. Karena sing dipimpin Nabi Musa. Qala fama khatuka. Ya, lalu kemudian setelah itu Nabi Musa mencari Musa As-Samiri, sang pencipta patung. Fama khatuka, wahai Samiri, apa yang kamu lakukan? Qala basurtu bima lam yabsuru bi. Bisa gimana ya? Basurtu bima lam yabsuru. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana barakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.